Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi pemirsa dengan saya Wahyu Setio Budi dalam acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda wirausaha Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Pendengar, kalau kita bicara mengenai kolaborasi, sudah menjadi tantangan yang sejak lama kita alami di Indonesia ini. Terutama kita bicara mengenai bagaimana mensinergikan antara institusi pendidikan dengan dunia bisnis. Tantangan-tantangan itu sudah terjadi sejak lama dan pada beberapa tahun terakhir ini sesuai dengan visi dari Kampus Merdeka, Dirjen Pendidikan Tinggi Ristek telah menginisiasi suatu program yang kita sebut dengan program Kedai Reka Matching Fund. Hari ini sudah hadir bersama kita, bangga sekali kita kedatangan tamu istimewa yaitu PLT Dirjen Dikti Ristek, yaitu Prof. Nizam. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Prof. Nizam. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Mas Wahyu dan para pemirsa sekalian. Ya, senang sekali Prof. Nizam bisa hadir di dalam acara kita hari ini ya, Prof. Prof. Nizam, kalau kita coba diskusikan nih, Prof. ya, tantangan kita untuk mensinergikan antara pendidikan dengan industri ini kan sudah terjadi sejak lama ya, Prof. ya. Betul sekali. Apa sih, Prof, yang menjadi kendala-kendala dan bisa diatasi oleh teman-teman di kita bersama gitu? Ya, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi kita sudah mencanangkan link and match sejak lama ya, sejak zaman Pak Buardiman dulu. Dan juga menjadi kesadaran bagi perguruan tinggi ya bahwa memang butuh untuk bisa berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingannya. Namun demikian hal itu nampaknya perlu katalis ya, perlu sesuatu untuk menikahkan nih antara kampus dengan dunia usaha dan industri ini. Nah, upaya itulah yang kita dorong betul. Jadi saya selalu mengatakan untuk terjadinya kolaborasi itu harus ada yang namanya SWIFT. SWIFT itu singkatan dari Shared Vision, punya visi bersama. Kita punya mimpi yang sama untuk masa depan Indonesia. Kemudian yang kedua win-win. Jadi kedua belah pihak harus saling diuntungkan. Tidak bisa kita hanya mengandalkan pada CSR misalnya, atau perguruan tinggi hanya mengandalkan dari apa butuhnya dia, tidak memperhatikan kebutuhan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, harus ada inisiatif bersama untuk berinovasi. Dan yang berikutnya trust, harus berdasarkan pada saling percaya. Nah, inilah yang kita bangun melalui suatu skema yang kita sebut sebagai Matching Fund Kedai Reka. Demikian Mas Wahyu. Baik. Prof, ini kan kalau dilihat tadi betul-betul konkret ya, beberapa yang Prof sampaikan dengan SWIFT tadi. Yeah. Nah, kalau dilihat dari tanggapan dari teman-teman yang sekarang ini, bagaimana Prof? Mulai dari konsep Kedai Reka ini ditelurkan sampai dengan sekarang, perkembangannya seperti apa, Prof? Jadi begini, Kedai Reka ini kita lahirkan karena kita juga melihat saat ini ekonomi Indonesia itu kan sudah berada pada kelas menengah ya. Yeah. Untuk bisa menjadi negara dengan penghasilan tinggi, itu kita harus beralih dan mendorong ekonomi kita menuju pada ekonomi yang berbasis pada inovasi. Karena tanpa inovasi, maka nilai tambah ekonomi itu tidak akan tinggi. Kita hanya mengandalkan upah buruh yang murah, mengandalkan efisiensi dan sebagainya. Nah, inovasi ini tentu membutuhkan riset dan pengembangan. Sementara di sisi yang lain, kita melihat kesadaran dunia usaha dan industri kita untuk berinvestasi melalui riset dan pengembangan itu masih sangat rendah. Data dari LIPI dan Bank Dunia juga mensahihkan itu anggaran untuk membiayai riset dan pengembangan di Indonesia ini masih terendah di ASEAN, hanya 0,1% dari PDB. Sementara dari 0,1% itu 75% adalah pendanaan dari pemerintah. Jadi pihak swasta itu baru 25% dari 0,1%, sangat-sangat kecil. Belanja iklan jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk riset dan pengembangan. Sementara kita semua sadar bahwa tanpa riset dan pengembangan, inovasi tidak akan lahir dan tidak akan memperkuat ekonomi kita. Kalau kita bandingkan dengan di Thailand misalnya, di sana itu sudah 0,7% dari PDB belanja riset dan pengembangannya, dan itu pun 75% dari swasta, dari industri yang berinvestasi. Nah, sehingga kita sangat perlu untuk mendorong dunia usaha dan industri untuk sadar dan mau berkomitmen untuk berinvestasi di riset dan pengembangan.
disinilah pemerintah berusaha dengan berbagai macam skema untuk menarik, mengattract dunia usaha dan industri untuk berinvestasi di riset dan pengembangan. Sudah ada bahkan triple tax deduction kalau dunia swasta itu berinvestasi 1 juta rupiah ke riset dan pengembangan, 1 miliar ke riset dan pengembangan, itu bisa dihitung untuk mengurangi pajak penghasilan 300% dari apa yang diinvestasikan tadi. Tapi ternyata ini juga belum bisa mengattract dunia usaha dan industri untuk investasi di riset dan pengembangan. Sehingga kita coba skema yang lebih simple, yaitu matching fund. Kalau kamu investasi 1 miliar untuk riset dan pengembangan, kita dampingi dengan pendanaan dari pemerintah 1 miliar juga. Dengan begitu hasilnya akan 2 kali lipat. Karena riset dan pengembangan itu kan memang ada risikonya. Risikonya kita share bersama. Jadi pemerintah ikut sharing pendanaan dalam bentuk itu wujud dari sharing risiko. Dari sisi perguruan tingginya, karena pendanaan riset yang kecil tadi, dengan adanya matching fund, maka pendanaan ke perguruan tinggi untuk riset dan pengembangan menjadi 2 kali lipat. Jadi win-win, semuanya diuntungkan. Hasilnya tentu kita akan harapkan ini akan mempercepat dan memperkuat industri kita untuk beralih dari tingkat menengah ke tingkat tinggi. Tidak hanya mengandalkan pada lisensi, tidak hanya menjadi ibaratnya tukang jahit, tetapi betul-betul berbasis pada inovasi di dalam negeri. TKDN kita tingkatkan, dengan meningkatkan TKDN maka akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan ekonomi baru, startup lahir. Jadi ekonominya akan tumbuh hanya dengan bergandengan tangan tadi. Jadi pernikahan itu akan melahirkan banyak anak lah, gitu kira-kira. Jadi itu filosofi di balik matching fund Kedereka. Iya, luar biasa sekali ya, Prof. Jadi insentif-insentif ini memang terintegrasi untuk mendorong terjadinya sinergi, saling mengisi, saling melengkapi. Ya, baik, Prof. Nah, salah satu hal yang kami amati begini nih, Prof. Untuk bisa terjadi sinergi di antara, selain dari SWIFT tadi ya, Prof ya. Itu kan seringkali yang kami amati itu ada perbedaan paradigma pengembangan nih, Prof. Kalau industri ini pengennya larinya kepada komersialisasi secara cepat. Mereka itu kadang-kadang juga takut di-copy oleh kompetitor gitu ya. Sementara kalau institusi pendidikan ini kan pengennya waktu itu bukan masalah gitu ya. Pengennya membuat suatu penemuan yang menggemparkan dunia lah kira-kira gitu, Prof ya. Nah, mencoba untuk menggabungkan ini, menjembatani ini kan bukan sekedar dana ya, Prof ya. Nah, bagaimana, Prof, supaya mereka itu satu frekuensi di dalam konsep pengembangan ini, Prof? Betul. Maka kembali sebetulnya untuk mensinkronkan frekuensi tadi, itu SWIFT tadi. Jadi harus punya visi bersama lah. Kita sama-sama punya mimpi masa depan seperti ini. Nah, kemudian ya kita harus saling berinisiatif untuk mendorong dan tuning supaya frekuensinya tuh masuk ke gelombang yang pas gitu. Jadi saling berinisiatif untuk sama-sama melakukan inovasi. Dan tadi saya lupa, F itu fast result. Hasilnya harus cepat. Kalau tidak cepat, ini akan turun semangatnya. Quick win lah. Quick win, jadi harus ada quick win-nya, sehingga itulah yang salah satu kata kunci di dalam matching fund Kedereka ini. Perguruan tinggi tidak datang dengan tangan kosong, tapi sudah ada track record. Punya survei penelitian lama tentang misalnya baterai untuk kendaraan listrik. Nah, industri butuh baterai kendaraan listrik. Ini perguruan tinggi sudah punya, tapi ini belum di fine tune untuk kebutuhan di industri. Nah, mereka kemudian berkolaborasi, jadi tahu apa spek dari industri. Jadi itu yang kita dorong. Jadi bukan tangan kosong, tapi perguruan tinggi sudah punya hasil-hasil riset, sudah punya pengembangan selama ini, hanya belum tune dengan industri. Industri punya problem yang kemudian mencari solusi di perguruan tinggi. Jadi harus ada hilirisasi dari kacamata perguruan tinggi. Hasil-hasil yang sudah ada itu bisa segera menghilir. Dari dunia usaha, dunia industri, itu ada huluisasi, saya istilahkan. Upstreaming itu problem-problem, permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha, dunia industri, itu nyambung ke perguruan tinggi. Jadi ada aliran di situ, baru salaman di tengah, terjadi aliran dari hulu ke hilir. Dari hilir juga memberi feeding pada perguruan tinggi untuk riset-risetnya itu jangan yang ngoyo-woro, tapi yang betul-betul memang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Istilah ngoyo-woro ini bahasa Inggris itu. menarik, Prof. Nah, Prof, ini kan kalau dilihat luar biasa ya, maksudnya big pictures-nya ini memang sudah sangat rapi. Mudah-mudahan kalau diintegrasikan dengan baik, satu langkah demi selangkah ini bisa sampai ke sana, Prof. Nah, kalau dilihat dari ketika sudah mulai dijalankan, Prof, sejak launching Kedereka sampai dengan saat ini, Prof Nizam melihat seperti apa perkembangannya, Prof? Perkembangan ini, jadi kita memang di awalnya itu kita
nekat, jadi berani dulu. Kita siapkan waktu itu anggaran sekitar 250 miliar dari pemerintah, bagian dari pendanaan riset kita. Itu kita gunakan untuk matching fund. Dan ternyata ketika kita luncurkan itu call dari industri sangat besar. Bahkan mencapai 1 triliun lebih proposal yang disusurkan oleh industri. Dan di tahun 2021 itu sekitar 427-an proposal yang kemudian didanai dari sekitar 2.000-an proposal yang masuk. Baru launching itu udah 400 yang didanai dari 2.000 proposal yang masuk. Jadi banyak sekali minat dari industri ternyata. Dan industri ini sangat luas ya, dari UMKM sampai dengan industri multinasional, perusahaan multinasional. Pelaku bisnis lah ya. Pelaku bisnis lah ya, dan masyarakat dan pemerintah daerah juga banyak yang tertarik untuk melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Dan di tahun 2022 itu meningkat, proposal yang masuk sampai 5.000-an. 5.000. Dan yang didanai hampir 1.000 proposal. Jadi 1 banding 5 lah kira-kira. Pendanaan meningkat dari 250 miliar di tahun pertama pendanaan pemerintahnya. Di tahun 2022 meningkat di atas 500 miliar, 600-an miliar. Kemudian dari industrinya, matchingnya itu juga meningkat dari tahun 2021 sekitar 270-an miliar. Tahun 2022 dari pendanaan dari industrinya itu mencapai hampir 1 triliun, jadi besar sekali. Jadi kita melihat antusiasme itu sebetulnya sangat tinggi ketika kita ketemukan antara kedua dunia tadi. Memang masih banyak PR-nya, misalnya masalah administrasi, masalah pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya. Tapi kita terus tingkatkan, perbaiki dan berdasarkan umpan balik dari para grantis ini, kita terus tingkatkan dari waktu ke waktu. Ya, ini kalau tadi yang Prof sampaikan memang masih bersifat outputnya aja udah meningkat, apalagi outcome-nya itu ya. Betul. Karena kalau kita mengharapkan kan di masa depan kan dampaknya itu bisa dampak jangka pendek, jangka panjang ya Prof ya. Betul. Wah, luar biasa. Dan kita sudah melihat hasil-hasilnya ya, mulai di 2021 kan kita masih di tengah pandemi. Itu menarik sekali, jadi berbagai macam peralatan untuk kesehatan. Kemudian waktu itu kan angkutan darat ini yang paling terpukul ya, bis, angkutan antar kota, antar provinsi kan sangat terpukul. Nah, waktu itu ada satu perusahaan angkutan umum bis yang kemudian berkolaborasi dengan Universitas Diponegoro untuk mengembangkan bis yang aman COVID. Jadi menarik, jadi sangat bentuknya gitu ya Prof ya. Jadi bagaimana kalau kita naik bis kendaraan umum itu kan kalau kita ada satu yang flu itu bis itu akan flu semua ya. Karena virus kan menyebar sangat cepat. Di ruang tertutup gitu. Kemudian ruang tertutup berjam-jam dari Semarang ke Jakarta begitu kan. Nah, kemudian dikembangkanlah satu kendaraan bis yang sistem aliran udaranya itu seperti di pesawat terbang. Jadi dengan aliran udara itu laminer, turun di bawah itu ada penghisapnya begitu, dan kemudian difilter dengan HEPA filter seperti di pesawat. Ditambah dengan UV, jadi semua udaranya itu bersih, steril dari virus. Kemudian mulai dari pegangan pintu sampai ke jok itu semuanya di coating dengan bahan antivirus, nano filter, nano material. Dan dampaknya luar biasa sekali. Jadi sudah diuji coba mahasiswa dari Semarang ke Jakarta bolak-balik, itu malah hasilnya anak-anak ini lebih sehat dibandingkan dengan yang tidak naik bis gitu. Jadi itu salah satu contoh yang menarik ya. Jadi bagaimana problem itu betul-betul diberikan solusi oleh kampus. Di 2022 juga begitu. Di 2022 kita kan menjadi tuan rumah G20. Ya, betul. Pak Presiden mengatakan di G20 kendaraan-kendaraan harus berbasis elektrik. Nah, saya kemudian menemui Pak Menteri Perhubungan, Pak ini kan kalau kita belum siap dengan produksi kendaraan listrik kan ini jadinya nanti impor semua. Gimana kalau kita dari kampus kita kolaborasi dengan dunia industri untuk kita berkontribusi lah kendaraan-kendaraan yang digunakan di G20. Dan alhamdulillah kolaborasi 4 perguruan tinggi dengan PT Inka, ada ITS, ada UGM, ada UNER, ada ISI Denpasar, berkolaborasi dengan PT Inka, mendesain dan mewujudkan bis listrik merah putih hanya dalam 10 bulan, itu kita bisa menghasilkan sekitar 28 kendaraan listrik bis. Luar biasa ya. Dan digunakan di G20. Jadi mulai dari desain sampai ke uji coba kendaraannya, sampai tersertifikasi hanya dalam waktu 10 bulan dan bisa digunakan di G20. Dan yang luar biasa,
TKDN-nya. Tadinya TKDN awalnya itu sekitar 30% kalau kita melihat dari base listrik yang ada di Indonesia, 40% paling tinggi. Nah, dengan dikerjakan bersama itu sudah di atas 60%, dan yang terakhir, jadi ini kan produksinya itu dari satu ke satu gitu. Dari awalnya ya sekitar 40%, yang terakhir itu sudah 80%. Jadi sampai dengan motor listriknya dibuat sendiri, dan itu juga melahirkan spin-off perusahaan-perusahaan startup. Ini sangat menarik. Jadi, dan di dalamnya tidak hanya dosen yang terlibat, karena dosennya ada 15 dosen yang full sabbatical di industri. Jadi mulangnya di industri, dan yang diajar itu 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi selama 1 semester full di PT Inka, kemudian bergantian dengan temannya lagi 1 semester full. Jadi mahasiswa juga siap untuk menjadi insinyur-insinyur masa depan di bidang kendaraan listrik. Itu baru satu contoh dari 500-an program yang ada di KDRK. Dan semua itu punya klaster-klaster pengembangan sendiri ya, Prof. Dari pertanian, makanan, kesehatan gitu ya, Prof. Betul, kesehatan, pariwisata pun juga menjadi bagian dari KDRK ini. Kemarin di UI itu kolaborasi dengan Kemenparekraf, Pak Sandi, dan itu mengembangkan pariwisata yang bersih, yang tahan terhadap bencana. Jadi membangun bukan hanya produk aja ya, bukan hanya produk, jadi bisa sistem program, bisa sistem, bisa dan itu menarik sekali. Jadi desa-desa wisata itu dikembangkan menjadi lebih berstandar internasional. Betul, mulai dari kesehatan, mulai dari kebersihan lingkungannya sampai ke keamanannya, ketiganya terimplementasikan dengan baik. Jadi para tamu-tamu mancanegara itu akan aman, nyaman, dan confident ketika ikut misalnya pendakian gunung atau mungkin wisata-wisata yang menantang begitu. Sudah standarnya standar internasional, dan berbagai peralatan dikembangkan untuk memastikan itu terjadi, dan ini sangat menarik. Jadi banyak sekali. luar biasa. Ini menarik sekali, ya. Prof. Nizam, para pendengar sekalian. Jadi kita melihat bahwa KDRK ini adalah suatu sistem yang betul-betul platform yang dirancang secara serius, punya paradigma pengembangan roadmap jangka panjang yang jelas gitu, Prof ya, sehingga menjadi berbeda dengan program-program matching link and match sebelumnya. Nah, ini benar-benar terintegrasi dan untuk masa depan. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Bistalk. Masih bersama kita Prof. Nizam, PLT Dirjen Dikti Ristek. Ya, kita masih bincang-bincang tentang konsep KDRK Matching Fund. Prof, tadi kita sudah bicara banyak mengenai paradigma, filosofi, kemudian bisnis model gitu ya. Nah, Prof, kalau misalkan kita ingin masuk di dalam konteks berikutnya ya, salah satu hal yang seringkali menjadi hambatan di dalam kerjasama itu kan hak cipta, Prof. Betul. Kalau royalti ini, kalau misalkan pengembangan dari institusi pendidikan, gimana nanti hubungannya dengan yang mendanai dan sebagainya. Nah, di dalam konsep KDRK Matching Fund ini seperti apa, Prof, dikelola, Prof? Ya, tentu salah satu yang menjadi isu sentral dan sangat penting adalah hak atas kekayaan intelektual ya. Nah, ini ibaratnya pernikahan ya, antara kampus dengan dunia usaha dan industri itu kan akan menikah. Nah, kalau menikah itu kan harus sepakat dulu gimana nanti akan hidup, gimana nanti, karena kita ingin kolaborasinya itu tidak hanya sesaat. Betul. Riset udah selesai, bye-bye, tinggal gitu. Tapi kita ingin terus ini bergandengan tangan. Saya selalu berpesan pada teman-teman di dunia usaha dan industri, jadikanlah perguruan tinggi ini sebagai lembaga riset Anda. Nggak perlu bikin riset sendiri, membiayai dokter-dokter yang mahal, membiayai peralatan yang mahal. Manfaatkan saja 300.000 dosen yang ada di perguruan tinggi, ratusan ribu dokter yang ada di perguruan tinggi, dan jutaan mahasiswa itu sebagai periset Anda. Anda akan itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, dan akan terjadi sinergi. Sehingga tadi harus ada value proposition dari kedua belah pihak. Kampus punya nilai tambah apa, dunia usaha dan industri punya nilai tambah apa bagi kampus. Jadi saling melengkapi, saling mengisi. Jadi ini adalah pernikahan. Jadi jangan hanya transaksi sesaat, tetapi ini adalah satu pernikahan
untuk dibangun bersama. Karena riset dan pengembangan kan tidak berhenti sekali. Terus ini akan berlanjut, nanti tambah lagi, dikembangkan lagi. Nah itu yang kita ingin bangun dari kemitraan ini. Nah isu sentralnya tentu adalah hak atas kekayaan intelektual. Nah itu disepakati di depan. Ibaratnya mau menikah kan nanti gimana kita akan harta gunanya apa mau bisa harta gitu ya, Prof? Harta ataukah mau menjadi milik bersama ataukah bagaimana, ini silakan disepakati sendiri di antara mereka. Kita tidak terlalu mengatur karena tadi kan beda ya, misalnya riset dan pengembangan di bidang makanan kemasan dengan bis listrik merah putih misalnya, dengan pengembangan pariwisata itu kan beda-beda bentuk IPR-nya, intellectual property rights-nya, sehingga kita serahkan pada kedua belah pihak tadi untuk menyepakati bagaimana kesepakatan atas penggunaan IPR, dan itu dituangkan di dalam kontrak di antara kedua mitra tadi sebelum terjadi pendanaan. Jadi jangan sampai ada dispute juga di setelahnya gitu ya, Prof ya. Betul. Nah, untuk bisa sampai di posisi saling berdiskusi itu kan penting ada semacam initial knowledge gitu, Prof. Apa pemahaman awal mengenai bagaimana terjadi kolaborasi. Nah, ini apakah difasilitasi juga oleh teman-teman di KDRK? Nah, jadi tadi saya sampaikan KDRK itu sifatnya adalah katalisator. Jadi ketika ini ketemu itu kita bisa membantu memfasilitasi, membantu untuk membuat forum-forum untuk mereka ketemu, pitching, forum-forum untuk diskusi, forum-forum untuk negosiasi dan sebagainya. Itu kita fasilitasi karena memang bahasanya kampus dengan bahasa industri itu tidak selalu sama ya. Sehingga perlu ada translator kadang-kadang. Itu kita memfungsikan KDRK ini sebagai translatornya, sebagai penerjemah antara bahasa kampus, bahasa akademisi dengan bahasa industri dan sebaliknya. Jadi dengan begitu harapan kita pernikahannya itu akan lestari lah, tidak berhenti hanya sekali kontrak dan sudah itu. Iya. Kemarin kami sempat juga ngalamin, Prof, karena kami juga dapat bagian dari matching fund kemarin, dapat pendampingan bank sampah, Prof. Ternyata prosesnya itu kalau dilihat dari sisi akademisi itu memang sangat ketat ya, Prof ya. Ini untuk menjamin itu ya, Prof, menjamin supaya itu, paradigmanya itu betul-betul sampai gitu ya, konsep bisnisnya juga masuk gitu ya, Prof. Ya, memang di saat ini yang masih banyak, saya mendapat banyak masukan itu tentang proses yang panjang dan kadang-kadang terasa ribet begitu. Tapi memang karena ini kan yang kita gunakan kan taxpayer money ya, uang masyarakat, jadi uang masyarakat. Sehingga kita harus hati-hati betul di dalam memanfaatkan itu tepat guna dan tidak diselewengkan, tidak disalahgunakan. Di sisi yang lain juga komitmen dari industri, komitmen dari mitra itu juga harus jangan hanya komat kamit, betul-betul komitmen gitu ya. Komit bukan komat kamit gitu ya. Betul-betul komit, tidak komat kamit. Sehingga kita perlu untuk memastikan itu terjadi. Tapi memang ini terus kita sempurnakan kita perbaiki, kita minimalisir lah proses-proses yang sifatnya administratif, tapi yang substantif lebih kita dorong. Karena yang kita ingin bangun itu adalah KDRK adalah kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Oh, itu kita panjangannya. Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Reka Cipta itu menghasilkan sesuatu Jadi kita sedang membangun kedaulatan dalam industri, dalam teknologi, sehingga hasil perguruan tinggi itu tidak berhenti sebagai publikasi, tidak berhenti hanya sebagai pameran kalau prototipe keluar setahun sekali. Yang penting udah Scopus atau Scopus atau prototipe kemudian nanti dipamerkan ketika 17 Agustusan, setelah itu hilang lagi masuk gudang. Nah, kita ingin ini betul-betul menghilir, dimanfaatkan oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh dunia usaha, dunia industri, ekonomi bergerak dan perguruan tinggi itu dirasakan kehadirannya Jadi dampaknya itu terasa di masyarakat. Sehingga memang yang kita ingin bangun itu adalah kedaulatan kita bersama di dalam inovasi, di dalam karya-karya yang betul-betul mewujudkan kemajuan ekonomi bangsa. Iya, Prof. Tadi kan sudah kita sampaikan mengenai konsep dasar KDRK ini. Nah, teman-teman di industri tadi sampaikan Prof. Nizam juga ya, bahwa yang namanya industri itu kadang-kadang mulainya dari kelas yang UMKM sebenarnya sampai dengan kelas yang tinggi juga bisa berkontribusi. Nah, Prof, kalau misalkan teman-teman ini tertarik untuk gabung itu, Prof, itu
journey-nya seperti apa, Prof? Iya, perjalanannya sebetulnya seperti mau berjodoh ya, mulai dari kenalan. Oke, baik. Kenalan itu kita platform ini pada dasarnya adalah tempat berkenalan tadi. Jadi dari industri, dari UMKM, dari pemerintah daerah, bahkan sampai ke BUMDes itu bisa masuk ke warung ini. Ini singkatannya kita cari yang ya tidak terlalu menakutkan ya, kedai. Kita cuma masuk ke warung, ramah gitu ya, ramah gitu ya. Ramah ya. Jadi kedai, bukan mall. Jadi kedai Reka, kita masuk ke kedai kan ya untuk berkenalan, berbincang-bincang. Nah, di situ disampaikan bagi UMKM misalnya, saya itu butuh packaging supaya produk saya itu bisa awet dan menarik. Nah, kemudian dia masuk ke sana, saya problem packaging. Dia mendaftar ke kedai Reka tadi. Saya satu perusahaan, ini nomor perusahaan saya, SIP saya, ini nomor NPWP saya, kita masuk ke sana. Nah, kemudian problemnya apa? Dia list saja problemnya, saya butuh solusi untuk packaging. Nah, nanti program ini kan buahnya ini jadi ratusan. Jadi sifatnya juga inquiry ya, Prof? Inquiry, jadi menyampaikan problemnya, menyampaikan. Menarik nih, Prof. Saya butuh untuk pengembangan katalis, misalnya untuk biodiesel. Nah, nanti mungkin ITB yang jago katalis muncul dengan solusi. Oh, saya punya ini, cocok nggak? Nah, nanti mereka berembuk. Nah, kemudian menulis proposal bersama. Proposalnya ditulis bersama, diajukan, kemudian nanti kita review, dan reviewnya itu 2 tahap. Review yang pertama itu istilahnya rocket pitching, jadi 3 menit, 3 menit menyampaikan apa masalahnya, value propositionnya apa, ini solusinya apa, butuh anggaran berapa. Melalui video atau melalui kemarin kita daring karena supaya lebih simpel ya, karena ini kan dari Aceh sampai Papua sampai Aceh ya, sehingga cepat, hanya 5 menit dengan diskusi tanya jawabnya itu kita sudah bisa mengatakan, oh ini proposal ini akal-akalan, nggak ada nilainya. Oh, proposal ini bagus ini, tapi pendanaannya terlalu tinggi. Nah itu pokoknya go atau no go dulu, atau tidak select dulu. Out lah gitu ya. Ya, itu filter yang pertama. Nah, setelah itu mereka menulis ini kebutuhan anggarannya, ini rencana programnya, lebih detailnya diajukan dan kita review, terutama tadi dari sisi anggarannya memang sesuai apa enggak dan apa realistis diselesaikan dalam waktu yang 1 tahun tadi. Kira-kira begitu prosesnya. Jadi 3 langkah lah. Pertama kenalan, menulis proposal bersama, ajukan. Ya, Prof. Nah, ini kalau perspektifnya, point of view-nya kalangan industri nih, Prof ya. Karena nanti ujung-ujungnya biasanya kalau pendidikan sih sebenarnya mungkin banyak cara ya, Prof. Tapi industri sebenarnya masuknya itu problem seperti apa, Prof? Yang kira-kira wah ini cocok nih untuk kedai Reka nih. Nah, ini seperti apa, Prof? Saya mengassessnya, Prof. Ya, jadi spektrum problemnya itu luas sekali. Apapun bisa dikolaborasikan dengan kampus selama itu tujuannya positif ya. Tapi kita untuk memudahkan itu kita kelompokkan ke dalam 5 prioritas. Pertama adalah green economy. Bagaimana misalnya tentang energi berkelanjutan atau renewable energy, kemudian misalnya untuk pembungkus yang ramah lingkungan, atau proses-proses bisnis yang ramah lingkungan, pariwisata yang ramah lingkungan, pertanian yang lebih organik. Jadi spektrumnya lebar sekali. Tapi untuk memudahkan gambarannya, ekonomi Indonesia ke depan itu ekonomi hijau. Di green economy itu yang kita prioritaskan yang pertama. Dan 5 ini juga sesuai dengan arahan Pak Presiden di dalam berbagai kesempatan. Yang kedua, blue economy. Indonesia itu 75% wilayahnya adalah maritim, perairan, tapi konsumsi ikan kita masih rendah, ekspor ikan kita masih jauh tertinggal. Nah, ini kita ingin menggalang riset-riset di kelautan dan perikanan maupun di perairan ini. Juga termasuk langit ya, blue itu tidak hanya laut tapi juga langit. Bagaimana udara yang lebih bersih, bagaimana sistem filter knalpot sehingga bisa lebih mengurangi emisi dan sebagainya. Jadi yang kedua blue economy. Yang ketiga adalah digital economy. Wah, ini lagi tren sekali ya. Sekarang ini seluruh dunia sedang beralih ke digital ya. Jadi digital mulai dari perbankan sampai dengan UMKM untuk bisa memasarkan produknya dan sebagainya. Jadi digital economy itu yang ketiga. Yang keempat adalah pandemi mengajarkan pada kita betapa ketergantungan kita pada impor bahan-bahan obat.
Yang keempat adalah obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Karena menurut Pak Menkes, kita itu impor alat kesehatan itu 92-94% itu impor semua. Ya. Jadi penduduk kita banyak sekali dan kebutuhan kita tinggi sekali. Nah, ini harus kita bangun kedaulatan kita di dalam obat-obatan dan alat kesehatan. Obat-obatan itu juga begitu, bahan baku obat itu konon katanya 100% impor, bahan baku dasar mulai paracetamol sampai dengan obat-obat yang dibutuhkan untuk masyarakat itu bahan bakunya impor semua. Nah, ini ya kita dorong untuk menghasilkan obat-obatan itu, padahal kita juga kaya fitofarmaka, kaya bahan-bahan alam yang mestinya dari jamu-jamu itu bisa dikembangkan jadi obat-obat modern yang digunakan, bisa diresepkan dan sebagainya. Jadi yang keempat adalah obat-obatan dan alat kesehatan, dan yang kelima adalah pariwisata dan ekonomi kreatif ya, karena kita ini punya 17.000 pulau, kekayaan alamnya luar biasa, keragaman hayati, budaya, bahasa, makanan, ini kan luar biasa sekali sebagai kekuatan ekonomi Indonesia, tetapi kunjungan wisata kita masih kalah dari negara tetangga yang hanya satu pulau. Nah, ini kita ingin dorong betul supaya pariwisata itu tumbuh dan berkembang lebih modern, lebih luas menjangkau seluruh dunia melalui itu. Jadi itu 5 bidang prioritas kita. Jadi saya ulangi, green economy, blue economy, digital economy, obat-obatan alat kesehatan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Baik, luar biasa Prof. Nizam. Ini segmen kedua ini luar biasa ya Prof. Banyak sekali insight yang bisa kita gali. Kita akan kembali lagi. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Wahyu Setiobudi dan Prof. Nizam di dalam acara bincang-bincang diskusi mengenai program Kedaireka dari Dirjen Dikti Ristek. Prof, tadi kan kita sudah bahas bersama mengenai apa itu Kedaireka, bagaimana sejarahnya, perkembangannya, terus apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di industri untuk bisa masuk ke sini. Nah Prof, saya pengen tanya Prof, tantangan Kedaireka ini yang masih menjadi PR di beberapa saat ke depan ini apa Prof yang akan didorong terus Prof? Ya, pertama ya kita sebenarnya sangat berharap lebih banyak lagi industri yang terlibat dan lebih banyak lagi perguruan tinggi yang membuka pintu risetnya untuk digunakan oleh dunia usaha, dunia industri. Itu yang pertama. Jadi dan yang kedua tentu bagaimana hasil dari kolaborasi ini bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh para pengguna, serta skalanya bisa lebih meluas lagi. Dan yang ketiga yang paling penting adalah sustainability-nya, keberlanjutannya. Jadi kita ingin program ini tidak berhenti sesaat, tetapi berkelanjutan menjadi satu pernikahan yang utuh antara kampus dengan dunia usaha dan industri. Saya sudah melihat ada beberapa yang mulai lestari itu pernikahannya, dengan salah satunya ditunjukkan industri kemudian membiayai sendiri. Setelah masuk tahun kedua, wah ini menarik, udahlah nggak usah pakai inilah passing lagi, ya langsung saya danai full. Itu indikator itu indikasi yang menurut saya sangat bagus ya, bahwa apa yang kita awali dengan pernikahan di awal itu kemudian menarik industri untuk komitmen full mendanai penelitian-penelitian berikutnya, dan itulah yang saya harapkan. Jadi ini merupakan entry pertama untuk pernikahan, tapi setelah itu industri melihat manfaat dan merasakan hasilnya, itu terus bisa lebih sustain lagi. Jadi itu tiga hal itu yang menurut saya menjadi PR kita. Di samping yang tentu yang teknikal ya, seperti misalnya administrasi, masalah waktu. Saya sebenarnya sangat ingin agar ini bisa Januari itu sudah selesai proposalnya, sehingga bulan Februari Maret itu sudah bisa jalan, sehingga cukup waktu. Jadi satu tahun itu full. Ya, jangan sampai baru turun di bulan Juli baru selesai proposalnya. Agustus sudah terlalu pendek ya, Oktober baru baru jalan, kan terlalu pendek untuk suatu riset yang betul-betul bermanfaat. Iya. Prof, untuk tadi kan ada dua pihak-pihak yang bisa bersalaman gitu. Nah, teman-teman di Kedaireka ini menyediakan mentor-mentor atau seperti apa Prof untuk bisa sebagai katalis itu Prof? Jadi kita lihat memang beberapa kampus-kampus kita karena belum terbiasa kolaborasi dengan industri, belum bisa menerjemahkan suatu pemikiran menjadi usulan,
belum bisa untuk misalnya menyusun pendanaan yang tepat agar program itu bisa selesai tepat waktu, tepat mutu. Nah, ini kita lakukan model-model mentoring. Jadi kemitraan itu tidak hanya satu kampus dengan industri, tapi juga bisa beberapa kampus kolaborasi dengan beberapa industri pun juga bisa. Nah, itu kita dorong perguruan tinggi kita yang sudah dewasa ya, sudah established di dalam kolaborasi dengan industri, itu juga membina kampus-kampus dari papan bawah yang belum pernah sekalipun mendapatkan hibah penelitian misalnya. Nah, itu kita berikan pola-pola mentoring, pola-pola pembinaan dengan kolaborasi beberapa perguruan tinggi bersama dengan satu industri. Jadi konsepnya community empowerment ya Prof, ya, saling mengenergize gitu jadi ya, saling mengasah, asuh lah, saling itu. Karena kadang-kadang juga idenya sangat-sangat bagus, tapi ya karena belum pernah atau tidak punya sumber daya penelitinya, tidak punya laboratoriumnya. Nah, ini bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lebih besar, lebih kuat, lebih lengkap begitu. Nanti proposalnya bisa ditulis bersama-sama. Iya. Prof, luar biasa nih. Terima kasih banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan hari ini, Prof. Terakhir, Prof, ada closing remark, Prof. Baik, jadi kita tentu ingin Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, sejahtera, semuanya itu terwujud ketika kita nanti memasuki 1 abad Indonesia merdeka ya. Nah, untuk itu kita harus bergotong royong. Kunci dari kederekaan itu adalah gotong royong untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Demikian Mas Wahyu. Wah, luar biasa Prof Nizam. Terima kasih atas kehadirannya di acara kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan inspirasi dan kemudian dijalankan oleh teman-teman yang hari ini mendengarkan. Karena para pendengar, luar biasa, kita akan masuki sesi baru di dalam sinergi antara perguruan tinggi dengan universitas melalui program Kedai Reka, dan ini adalah salah satu langkah yang penting. Mudah-mudahan kita bisa mendukung sehingga ekosistem dari kolaborasi ini bisa tercapai. Sukses selalu buat Anda semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita menjadi UMKM Indonesia, pelaku bisnis yang sinergis, berdaya, dan bertumbuh. Sampai ketemu lagi. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.